Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Nur Aziza Lubis dengan NIM D7011934 dari kelompok 2 kelas B Praktikum Biofarmaseutika. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan studi 2, yaitu tentang uji disolusi terbanding. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan dulu mengenai definisinya, tujuannya, dan lain sebagainya sebelum masuk ke prosedur praktikumnya. Nah, UDT atau uji disolusi terbanding adalah uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas ataupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovator atau komparator. Nah, UDT juga dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi dan sifat-sifat produk suatu produk obat. Nah, tujuan dari uji disolusi terbanding ini digunakan untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan monitor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Nah, uji disolusi ini tentunya kita menggunakan alat kerja. Nah, alatnya itu namanya alat dissolution tester. Nah, cara kerjanya alat ini adalah dengan mengukur bentuk dari sediaan obat yang dimasukkan ke dalam alat. Kemudian alat ini akan secara perlahan mulai memberikan tekanan pada tablet hingga hancur dengan kecepatan waktu yang telah ditentukan. Kemudian setelah itu, untuk syarat dari uji disolusi terbanding, ini terdapat di Farmakope Indonesia edisi 4. Jadi jadi pada saat kita melakukan uji disolusi ini, jadi kadar zat aktif yang terlarutnya itu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia edisi 4. Kita bisa lihat dari tabel keberterimaan uji disolusi ini. Nah, pengujiannya ini sebenarnya dilanjutkan sampai 3 tahap. Nah, pada tahap 1 atau S1 ada 6 tablet atau 6 unit yang diuji. Kemudian bila pada tahap ini tidak memenuhi syarat, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap kedua atau S2. Kemudian kalau pada tahap kedua ini ada 6 tablet ditambah uji lagi. Kemudian bila tetap tidak memenuhi syarat, maka pengujian dilanjutkan lagi ke tahap 3 atau S3. Di tahap ini ada 12 tablet yang ditambahkan untuk diuji lagi. Nah, jika dilihat dari tabel ini, pada pengujian tahap 1 atau S1 kan ada 6 tablet yang diuji. Di sini kriteria atau persyaratannya di mana tiap unit sediaan itu tidak kurang dari Q tambah 5%. Jadi maksudnya kadar zat aktif yang terlarut dari 6 tablet yang diuji ini tidak boleh tiap unit sediaan itu tidak kurang dari Q tambah 5%. Nah, dari mana ditahu Q ini nilai Q dari masing-masing obat itu berbeda. Bisa dilihat di Farmakope Indonesia. Misalnya kalau pada metformin itu nilai Q-nya 80. Nah, misalnya kalau di sini 80 berarti kalau kita tambah 5% berarti jadi 85%. Itu artinya kadar zat aktif yang terlarut tidak boleh kurang dari 85% untuk di tahap pertama. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua. Jika tadi ada yang tidak memenuhi syarat, kita lanjut ke tahap kedua, di mana di sini syaratnya rata-rata dari 12 unit, yaitu total dari S1 dan S2. Karena total dari S1 tadi 6 unit, kemudian kita uji ke tahap 2 ada 6 unit lagi, jadi ada 12 unit. Nah, syaratnya itu adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Kemudian jika ada yang tidak memenuhi syarat lagi, maka kita lanjutkan lagi ke tahap ketiga. Di sini ada ditambah 12 unit. Jadi rata-rata totalnya itu ada 24 unit, yang merupakan total dari S1 tambah S2 tambah S3. Syaratnya adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Kemudian setelah dilakukan uji disolusi dan kita peroleh data-datanya, data kadar zat terlarutnya ada berapa persen, kita tentukan ini juga dilihat dari variabel pengujian dan analisis. Di sini ada pH medium. Jadi pH medium ini merupakan kadar pH dari medium yang kita gunakan pada uji disolusi ini, misalnya kayak buffer fosfat. Kemudian ada volume medium. Ini berarti
volume dari medium yang kita gunakan. Kemudian ada volume sampling, ini merupakan volume dari sampel yang kita ambil untuk kita lihat hasil dari uji ini. Kemudian ada panjang gelombang maksimum, itu berarti berapa panjang gelombang yang kita gunakan pada alat untuk pengujian uji disolusi ini. Nah, yang kedua kita simpulkan bagaimana kesimpulan dari uji disolusi ini, apakah memenuhi syarat atau tidak. Syarat-syaratnya tadi yang kita bahas dari Farmakope Indonesia ini, dari tabel ini. Kemudian kita tentukan lagi nilai F1 dan F2-nya, serta simpulkan apakah produk uji ini dan inovator itu bioekuivalen. Nah, nanti penentuannya itu kita menggunakan aplikasi dengan mengisi data-data yang kita peroleh dari hasil uji disolusi yang berupa kadar zat terlarut itu. Nanti data-datanya itu yang kita isi di aplikasi tersebut untuk ditentukan nilai F1 dan F2-nya. Nah, misalnya contohnya di sini. Misalnya untuk tahap 1 atau S1 kan jumlah yang diuji itu dibutuhkan 6 unit. Nah, dengan syarat tidak boleh nanti kadar zat terlarutnya itu tidak boleh lebih kecil dari ditambah 5%. Misalnya si obat yang kita uji ini nilainya 85. Berarti kalau ditambah 5% itu ada 90%. Nah, berarti dari 6 tablet yang kita uji, ini kadar zat terlarutnya dalam persen. Di sini syaratnya tidak boleh lebih dari 9, tidak boleh kurang dari 90%. Di sini ada 80, 65, 80, 78% inilah yang tidak memenuhi syarat. Nah, karena itu maka kita lanjutkan ke tahap kedua atau S2, di mana kita menambah lagi 6 tablet atau 6 unit sehingga total yang diuji di sini ada 12 unit. Dengan syarat tidak boleh lebih kecil dari Q kurang 15%. Nah, Q-nya tadi kan nilainya 85, berarti Q kurang 15% itu 70%. Di sini kan totalnya sudah 12 unit karena total dengan tahap 1. Nah, kalau tidak boleh kurang dari 70%, berarti di sini ada 3 tablet yang tidak memenuhi syarat. Sehingga kita lanjutkan lagi ke tahap ketiga untuk pengujian selanjutnya. Di sini jumlah yang diuji ditambah lagi 12 unit, sehingga untuk total pengujiannya ada 24 unit yang merupakan total dari pengujian dari tahap 1. Dengan syarat di sini maksimal hanya 2 unit, tidak boleh lebih kecil dari kurang 15%. Maksudnya maksimal hanya 2 unit, tidak boleh lebih kecil dari kurang 15%, yaitu berarti 70% nilainya, dan tidak ada yang lebih kecil dari kurang 25% yang berarti 60%. Nah, dari pengujiannya ini yang telah dilakukan di tahap 3 terhadap 24 tablet, diperoleh persentase kadar zat aktif yang terlepas itu ada ini semua dari 12 tablet. Dan ternyata karena syaratnya tidak boleh kurang dari 60%, berarti ada 4 tablet yang tidak memenuhi syarat. Jadi kesimpulannya, tablet yang diuji tidak memenuhi persyaratan disolusi yang sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 4. Karena kalau dari syarat Farmakope Indonesia itu tiap unit sediaan tidak kurang dari 60% yang merupakan tadi ini kurang 25% dari jumlah yang tertera pada ekstrak. Kemudian ini contoh data yang diperoleh dari hasil uji disolusi, ada kadar terlarut. Di sini misalnya kita menggunakan ada data dari inovator, kemudian ada obat yang kita uji, ada 2, obat A dan obat B. Di mana dalam data ini sudah diisi 6 unit atau 6 tablet, masing-masing ini, masing-masing sudah ada kadar zat terlarutnya di tiap menit waktu ke-5, menit ke-5, menit ke-10, ke-15, 30, 45, dan 60. Begitupun dengan kadar zat terlarut di obat A dan obat B. Kemudian karena tadi sudah kita tentukan, kita sudah bisa menentukan syaratnya, lanjut kita tentukan lagi nilai F2 dan F3-nya menggunakan aplikasi. Ini aplikasi yang kita gunakan. Nah, sebelum itu kita input dulu datanya di dalam Notepad. Nah, misalnya ini.
Untuk posisinya itu sama, kita isi di notepad sama seperti tabel ini. Jadi di sini diisi data pada menit. Ini dulu menitnya, menit ketiga, 5, 7, 10, 15, dan 30. Kemudian ini untuk tablet 1, tablet 2, tablet 3, tablet 4, 5, dan seterusnya. Jadi kita isi data-datanya itu untuk angka desimal di sini kita menggunakan titik bukan koma. Kemudian untuk jarak-jarak antar datanya ini cukup ditekan tab, maka dia langsung berjarak dan jaraknya itu sudah teratur. Jadi jangan menggunakan spasi dan kita harus hati-hati mengisi di sini karena ditakutkan jika ada kesalahan input bisa hasilnya itu error. Jadi misalnya di sini untuk data inovator kita sudah isi di notepad yang ini, kemudian untuk obat yang kita uji, kita tes obat A, kita isi juga di notepad yang ini. Nah, jika sudah, kita lakukan saja pengujiannya di aplikasi untuk menentukan nilai F1 dan F2. Yang pertama kita untuk reference, ini tentunya data inovator, jadi kita pilih data inovator. Kemudian untuk yang di test, choose test file, kita pilih data dari obat yang akan kita ujikan. Jadi misalnya untuk tadi data obat A. Nah, kemudian apa maksudnya dari bootstrapping parameters ini kan ada dua. Yang pertama ada number of bootstraps, ini sebenarnya nilai untuk diketahui berapa kali melakukan pengecekan terhadap kedua obat ini untuk melakukan perbandingan. Nah, nilai standarnya ini 5.000 kalau dari aplikasi, tapi bisa juga 10.000, tapi di sini saya pilih 5.000 saja. Jadi maksudnya di sini aplikasi ini melakukan 5.000 kali pengecekan terhadap dua obat ini. Kemudian confidence interval ini merupakan nilai tambah 5%, karena Q-nya tadi 85, berarti kalau tambah 5% 90%, jadi kita isi 95. Untuk sampling mode, kita pilih menggunakan full factors, karena kita menggunakan dua obat untuk dibandingkan tadi dari inovator sama obat A. Karena keseluruhan itu maka kita pakai full factors. Kemudian untuk F2 auto rule ada 3 option. Kalau no auto itu untuk nilai Q yang tidak bersyarat atau tidak sama dengan 85%. Sedangkan one profile itu hanya untuk salah satu obatnya yang Q-nya lebih besar atau sama dengan 85%. Kemudian untuk two profiles itu untuk nilai Q-nya untuk dua obat nilai Q-nya itu lebih besar atau sama dengan 85%. Nah, karena obat yang kita gunakan ini, kita menggunakan dua obat dan Q-nya tadi lebih dari 85%, jadi kita pilih two profiles. Nah, setelah itu langsung kita start saja untuk melihat hasilnya, melihat nilai F1 dan F2-nya. Nah, sudah kita dapatkan nilai F1 ini syaratnya itu harus kurang dari atau sama dengan 10. Jadi nilai ini merupakan nilai ketelitian atau tingkat ketelitian. Jadi kalau nilainya lebih kecil berarti semakin baik. Di sini nilai F1-nya 16,52. Berarti ketelitiannya kurang, tetapi tidak menjadi patokan karena yang kita lebih perhatikan di sini nilai F2-nya, di mana nilai F2 itu merupakan nilai ekivalen atau kemiripan. Nah, nilai F2 itu syaratnya harus lebih besar atau sama dengan 50. Di sini F2 yang diperoleh 52,15, maka dapat disimpulkan obat antara inovator dengan obat A ini berarti 2 ekivalen. Nah, untuk grafiknya kita bisa lihat di sini. Untuk yang ada simbol kotak ini berarti data obat inovator tadi, bentuk grafiknya seperti ini. Kemudian yang ada simbol bulat, yang ini berarti ini obat A. Nah, karena tadi nilai F2-nya ini memenuhi syarat di atas 50, berarti bioekivalen kan? Makanya bentuk grafiknya mirip. Nah, tetapi karena di sini grafiknya agak berjauhan, agak berjarak karena nilai F2-nya tadi mungkin mendekati standar. Seandainya nilai F2-nya di atas jauh besar di atas 50, mungkin saja grafiknya ini lebih berdekatan. Jadi kesimpulannya
Untuk inovator sama obat uji A ini berarti bioekvivalen. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai percobaan ini, uji dissolusi perbanding. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.